Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai perkuliahannya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah selesai. Hari ini pertemuan terakhir ya? 7. Terus sudah. Ya kan? Eh, tugasnya itu kalau diakumulasi ada pertama komposisi apa Mbak? Garis, terus membuat kolase atau montase. Yang ketiga titik warna 5 ya. 4. Itu sebenarnya kurang 1. Kalau di rata-rata nggak cukup. Saya nggak tahu ya ini nanti gimana. Saya kan harus menyampaikan trimatra dulu. Kalau yang di reguler itu ada bukan kayak ulangan sih, buat tambah-tambahan aja. Jadi ngerjakan komposisi titik, garis, bidang sama gempal tapi dalam versi kecil. Gitu. Nanti lihat dulu ya. Nah, dalam versi kecil maksudnya ukurannya. Saya absen dulu ya. Absen dulu. Ahmad Saboyan, Anesta hadir, Mas Chandra, Mbak Ajarani, Mediani, Muhammad Brian belum, Muhammad Torik belum. Ataila, Hadir. April, Mbak April sedang di kelas, datang. Aska, Aska, Hadir, Bu. Bella, Bella, ada. Hadir, hadir Bu. Ya, Fauzia Ayu Lestari, Hadir Bu. Randy Christian, Randy Christian. Katarina Tuto, Hadir Bu. Kurnia, Hadir Bu. Maharani, Maharani Neunova Hadir. itu. Oke ya. Rivaldan, Hadir, Bu. Sekar Ambarsari, Hadir Ibu. Yanto, Hadir, Bu. Umu Latifah, Mbak Umu, ada. Yolanda Dwi kita, Hadir Bu. Zahra, Hadir Bu. oke. Bentar ya, saya untuk tugasnya sudah selesai. Sudah. Yang belum Mas Chandra sama Mas Ahmad. Berarti yang sudah selesai. April tugasnya berarti nggak dibawa ya? Oh, dibawa langsung. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa dikumpulkan dulu saja. Yang sudah selesai. Kalau yang belum selesai itu maksudnya kurang apa? Mewarna atau belum jelas sama sekali? Kurang mewarnai. Oh iya, berarti belum ya. Karena kan intinya mewarnai.
Sudah. Oh, ini tin ya. Ini tin juga. Pak Mediani. Hah? Ini nggak ada gradasinya, tapi ini ada pakai tin. Tin. Nggak warna, nggak ada ini gradasinya. Iya, maksudnya dicampur putih-putih gitu. Iya. Oh iya. Gimana? Terima nggak? Kalau enggak ya aku mau buat balik lah. Ini aja. Ini bisa. Bisa ini. Cuman bidangnya mungkin terlalu lebar. Ini. Ya sama sih, ini juga terlalu lebar. Kan harusnya paling nggak kecil-kecil ya, segini lah. Atau ini agak segini. Iya. Nggak apa-apa. Oh iya. Aku buat ulang nggak apa-apa. Tapi ngumpulkannya kapan ya? Gimana ya caranya? Kan ini sudah pertemuan terakhir ya? Yang katanya mau nilainya di hardcover itu jadi. Belum tahu saya. Soalnya kan nggak tahu ya ini nanti gimana. Kan minggu depan udah nggak berarti. Iya, minggu depan udah UAS. UAS. Iya. Tapi nggak ada UAS kan? Iya, UASnya kan semuanya. Tetap datang ya? Ada yang tetap datang, ada yang masih datang sih. Iya, hari Selasa. PKN. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Daripada nanti keliru. Bu. Kalau apa namanya itu warna putih. Oh, jadi gini ya. Eh, kan minggu depan itu puas ya kalau di sini. Jadi kalau yang di kelas karyawan ini nanti untuk pengumpulan semua tugas di minggu depan dikirimkan berupa foto saja, nggak apa-apa. Jadi karyanya difoto tanpa diedit seperti biasa, dikirimkan di grup, dikasih nama, kasih nomor induk ya, ininya, terus judul tugasnya gitu. Jadi nggak perlu di hardcover karena cuma sedikit ya, gitu. Itu Google Drive atau langsung foto aja? Langsung foto. Itu kesemuanya dari garis. Iya. Heeh, tugasnya yang dari awal. Ini kan yang di saya ada tugas apa kemarin Mbak Titik ya? Heeh, titik. Nanti saya kembalikan. Terus sekarang warna kalau yang belum mewarnai, sekarang berarti nggak mewarna. Gitu. Berarti dikumpulkannya mewarnainya lewat foto aja. Gitu ya Mas ya? Nggak apa-apa ya?
Karena kan ke sini cuman mengumpulkan saja kan, daripada gitu kan mending difoto langsung datang gitu. Karena nggak ada ujian tertulis, kecuali untuk mata kuliah lain mungkin ada ya. Kalau Nirmana nggak ada, itu mengumpulkan tugas dari awal sampai terakhir aja. Karena jumlahnya berapa Mbak? 4 ya tugasnya. Berapa tadi? 4. Nanti bikin aja seperti ini. Hari ini sih bisa sebenarnya. Ini cukup nggak ya waktunya? Cukup kayaknya. Kan sebentar aja. Lama-lama. Kayak gini ya. Jadi bikin kayak ulangan, bukan ulangan sih ini. Ya tapi ulangan, tapi bukan ya. Untuk melengkapi tambah nilai saja. Ya kayak gini ya. Titik, kemudian tapi ini salah sih ya. Jangan. Ini ya, titik garis bidang, tapi ini agak gempal, tapi ini nggak apa-apa, ini juga gempal. Bidang itu seperti ini ya mungkin ya. Bidang ya. Bidang, kemudian gempal, titik garis. Cukup nggak kalau hari ini mengerjakan kayak gini? Cukup ya? Enggak? Enggak ya? Berarti mending difoto aja ya. Nanti dicatat formatnya untuk dikumpulkan gitu. Oh ya, untuk yang online, termasuk Mbak Afril ya. Mbak Afril, nanti tugasnya ada semua tugas selain dikirimkan di grup WA, ada yang dikumpulkan di learning nanti dikasih link atau gimana atau langsung ya. Saya belum pernah buka di learningnya sih. Soalnya yang ngupload bukan saya, jadinya tugasnya yang awal sampai terakhir diupload di learning gitu ya. Untuk yang online. Oke. Siap, Bu. Sekarang yang tugasnya komposisi warna sudah dikerjakan yang online. Kalau Mbak Afril di sini sudah. Insya Allah. Belum, Bu. Sudah itu. Belum. Hah? Sudah. Sudah Ibu. Bisa diangkat pekerjaannya. Angkat tangan. Coba Mas Rivaldan kayaknya siap. Itu backgroundnya harus dihilangkan dulu, Mas. Mbak Zara, Mbak Yolanda, Mas Rivaldan. Duh, kok kosong? Oh ya, gradasi warna biru, tin ya, pakai putih ya. Iya, Bu. Terus siapa lagi yang sudah selesai? Mbak Sekar tadi, warna apa Mbak Sekar? Oh, oke. Mbak Kurnia. Oh ya. Ini kertas, nggak kertas A3 ya Mbak Kurnia? A3 Bu. A3? A4 kayaknya. Iya 4 Bu maksudnya. Sorry, sorry. Terus yang kolase kan juga kecil ya? Iya Bu.
Hmm. Mbak, siapa lagi nih? Mbak Bella sudah selesai? Sudah, Bu. Bisa ditunjukkan? Oke. Mbak Afril, bisa ditunjukkan di sini Mbak Afril? Di sini ya, depan kamera. Kurang dekat lagi. Lagi. Ya, sudah. Ini karenanya Mbak Afril ya, Mbak Afril lagi datang di sini. Halo. Oh, pakai itu Mbak. Pakai itu Mbak. Sapa ya teman-temannya nggak apa-apa. Halo teman-teman online. Tadi Halo, Pak. Halo. Ini ya karyanya Mbak Afril. Karyanya ini. Ini sudah jadi. Ini gradasi warna tint atau shade, Mbak? sebenarnya shade ya Bu, cuma pas itu warna hitamku sempat habis. Oh Kalau iya. jadinya nyampur ke warna putih juga gitu. Oke. Ya, bisa duduk kembali. Ya. Jadi karena tugasnya ada 4, yang di rata-rata harus 5, nanti bikin seperti ini ya. Bikin kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Ini ada komposisi titik lagi, kemudian gempal, bidang, sama garis. Ini ya. Jadi bikin kayak gini nanti. Karena kalau saya suruh bikin karya trimatra juga ribet. Itu ya. Seperti ini. Tuh. Nanti format ukurannya akan saya berikan. Terus tadi Mas Chandra mau minta pewarna? Iya. Nggak bisa ya. Soalnya kayaknya dibawa sama Yogi, jadi saya nggak tahu tempatnya di mana. Jadi nggak bisa ngasih. Mohon maaf ya Mas ya. Itu habis semua punya warna putih sama. Kalau Oh, kalau mau putih atau hitam itu mending milih aja Mas. Satu aja, milih putih atau hitam. nggak ada. Oh, nggak ada semua. Iya, Oh gitu. Kalau pakai warna kuning jadinya bukan tint atau shade tapi. Kalau beli harganya berapa Mbak? 8,5 ya? Mm-mm. Mereknya apa? Vitek kalau nggak salah ya. Mm-mm. Kalau kamu pakai yang dari sini. Oh iya, itu. Jadi sekarang trimatra dulu ya. Karena bahasannya itu cuma sedikit kalau trimatra itu. Jadi ini yang akan saya bahas di trimatra itu hanya sekedar rancangan saja. Jadi ini bagaimana cara merancang karya trimatra. Kemudian untuk elemen dan prinsip pada dasarnya sama ya. Kalau elemen itu terdiri dari titik, garis, bidang, dan sampai warna, sama. Trimatra juga ada bagian itu. Kemudian untuk prinsipnya juga sama. Kalau prinsipnya masih ingat semua ya? Apa saja? Keseimbangan, kesatuan, irama,
Lagi ya, komposisi. Ya. Jadi pada elemennya dan prinsipnya sama. Itu trimatra. Kalau dua dimensi disebut apa? Dwimatra. Kalau tiga dimensi disebut trimatra. Merancang trimatra itu ditunjukkan untuk mencapai keserasian rupa. Keserasian rupa itu bagaimana maksudnya? Berarti kalau nggak serasi nggak boleh gitu. Gimana? Mencapai keserasian rupa. Keserasian. Serasi itu bagaimana sih? Nyatu ya? Atau memenuhi tujuh prinsip warna, 7 prinsip elemen, 7 prinsip dasar pembentuk, atau bagaimana? Mencapai keserasian rupa itu. Jadi sama ya, baik dwimatra atau trimatra itu sama-sama ditujukan untuk mencapai keserasian rupa. Jadi kan kita menyusun sesuatu itu kan nggak apa ya istilahnya nggak ngawur ya. Maksudnya ada angan-angan, ada konsep. Kemudian apa yang belum ada itu diwujudkan menjadi ada sehingga ada nilai keindahan. Kemudian bagaimana untuk mencapai keindahan itu? Macam-macam. Bisa dengan keserasian, bisa dengan mungkin yang abstrak atau yang nggak serasi itu indah, kita juga belum tentu. Kemudian apa ada perbedaannya antara cara berpikir dwimatra dan trimatra? Kalau dwimatra itu berarti bagaimana cara berpikirnya? Misalkan saya mau membuat nih karya dwimatra 2 dimensi, berarti gimana? Yang diangan-angankan apa? Kalau membuat karya 2 dimensi. Iya, berarti kalau sketsa dulu kan membuat trimatra juga bisa di sketsa dulu ya. Jadi dari angan-angan di sketsa dulu. Tapi apa bedanya yang paling mendasar apa? Kalau dwimatra itu kita membuat karya hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Jadinya kita mikir cuman satu arah. Karya ini dilihat satu arah. Tapi kalau trimatra kita akan berpikir membuat karya bisa dilihat dari segala arah gitu. Baik dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas atau bawah gitu ya. Jadi setidaknya karya yang dibuat 2 dimensi dengan 3 dimensi itu sifatnya memang beda. Kalau trimatra itu memiliki berbagai raut yang bermacam-macam ya. Intinya dari satu titik ke titik lain, kalau misalnya kita membuat sebuah kubus, itu kan mungkin titiknya dari sudut-sudutnya ya. Nah, itu kalau dilihat dari atas tampak kotak, dari bawah tampak kotak, samping kotak saja ya kan. Tapi kalau sudah dilihat dari miring kan beda-beda. Tapi mungkin ukurannya sama. Tapi kalau misalkan benda itu sudah di luar kubus, misalkan dari benda-benda apa ya di sekitar kita yang sudah memiliki berbagai bentuk, mungkin rautnya akan semakin bermacam-macam seperti itu. Jadi ada perbedaan sikap antara cara berpikir pembuatan karya dwimatra dan trimatra gitu. Terus untuk perancangan angan trimatra itu harus mengetahui 3 arah utama, yaitu arah tegak, lintang, dan bujur. Seperti yang saya katakan tadi, jadi trimatra itu harus bisa dipikirkan untuk membuat karya bisa dilihat dari segala arah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas yang saya sampaikan? Nah, itu ya. Kalau ini bentuk apa? Kita identifikasi saja langsung ya, karena membuat nggak mungkin. Ya, ini bentuk kubus. Kalau kubus itu memiliki apa saja?
yang ada di sini, yang ada di gambar. Sudut, selain sudut, kalau kita balik ke mata pelajaran matematika, sisi, volume, kemudian bidang itu mengandung panjang lebar, ya kan? Terus ada apa lagi? Rusuk ada nggak? Tahu ya rusuk ya? Nah, ada rusuknya. Kemudian kalau berbicara menggambar atau karya fotografi, ada apa saja? Bayangan? Ya, ya nggak? Misalkan karya kubus ini difoto, berarti ada bayangan gitu ya Mas ya. Terus ada apa lagi? Warna ya. Terus apa lagi? Cahaya ya. Cahaya, cahaya termasuk di bayangan nggak? Bayangan dihasilkan karena ada cahaya. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan kalian membuat sebuah kubus, berarti yang harus diperhatikan apanya? Arahnya. Kalau misalkan ukurannya berbeda sisinya, gimana? Jadinya sisinya harus sama ya. Intinya kalau membuat kubus sisinya harus sama gitu. Jadi ada perhitungannya. Tapi apakah karya seperti ini, misalkan kita membuat kubus yang bertumpuk ya, perlu nggak memperhatikan konstruksi? Perlu ya. Jadi membuat karya trimatra itu adalah berpikir tentang segala sisi. Selain segala sisi, dari maksudnya arah pandang segala sisi, apalagi teknik ya. Kemudian kalau benda-benda yang sudah ada di sekitar, itu berarti kita sudah masuk ke apa Mbak? Kan bentuk raut kan macam-macam. Raut itu pasti akan memiliki apa? Yang di Dwi Matra yang pernah saya jelaskan. Raut itu memiliki ciri, ada ciri khasnya. Kalau misalkan benda-benda alam, misalkan batu, itu kan rautnya berbeda-beda ya kan? Kemudian sudut juga untuk ukurannya juga berbeda-beda ya enggak? Nah, kalau misalkan kita menumpuk sebuah kubus, selain konstruksi berarti apa? Konstruksi itu berhubungan dengan apa saja? Kese Keseimbangan, kemudian apa lagi? Ukuran, kalau bawahnya kecil, atasnya besar, bisa enggak? Mungkin ya terjadi ya. Misalkan membuat seperti ini mungkin saja. Aduh, nggak kelihatan ya. Nggak bisa muncul ya. Share. Nggak mau ya. Ntar ya. Mohon maaf.
Misalkan membuat sebuah kubus. Ini kubusnya misalkan. Ini kubusnya. Kubus kecil kemudian ditumpuk lagi sama kubus yang sedikit lebih besar. Intinya begini ya, misalkan karyanya begini. Ini bisa nggak? Bisa, karena penyangga misalkan seperti ini. Gitu? Iya? Dilem. Kalau dilem itu berarti apa? Ada? Bisa karena ada permukaan yang datar. Coba kalau misalkan ini seperti ini, akan kerucut, ditumpuk gini lagi, kan agak sedikit susah. Ya enggak? Karena ini lebih kurang ada bidang datar gitu ya. Mungkin ini perwakilan titik ya kalau kerucut ya, gitu. Jadi untuk karya trimatra itu yang diperhatikan selain apa Mbak tadi komposisi ya. Komposisi itu kanan kiri sama simetris ya. Kemudian apalagi tadi? Oh Mbak ini Mbak keseimbangan gitu. Jadi ya 7 prinsip itu tetap masuk di karya trimatra itu. Jadi nggak bisa lepas itu. Cuman kalau trimatra itu selain kalau karya dwimatra dan dimatra itu kan media yang bisa digunakan kan juga berbeda ya. Ada yang bisa digunakan semua sama, bisa digunakan untuk karya trimatra dan dimatra, ada yang tidak bisa gitu. Terus sekarang ini. Kalau ini basic bentuknya apa? Kubus. Kalau yang pertama sendiri yang atas itu yang satu itu ya, satu yang paling atas sendiri, kemudian kedua, yang ketiga, yang bertumpuk itu. Kira-kira kalau ingin membuat seperti itu, kita ibaratkan kubus itu diapakan? Iya, dibagi, dipotong ya. Dengan cara memotong. Kalau misalkan kita membuat karya trimatra, ingin membuat kubus dari repetisi atau perulangan bentuk, misalkan ini ya, kotak, dari bidang kotak-kotak gini, bisa gitu ya. Jadi banyak sekali pecah polanya untuk membuat karya trimatra. Jadi bisa bermacam-macam ya. Kita bisa mengurangi bentuknya. Kalau menambahkan kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau ditambahkan sudah berbeda lagi ceritanya, bukan kubus lagi. Gitu. Kemudian ini, ada yang pernah tahu kalau origami semua tahu ya? Origami. Kalau kirigami, tahu nggak? Kirigami. Ini kirigami. Kirigami itu kayak gini. Jadi ini yang pertama itu kita membuat apa dulu? Garis. Garis putus-putus ya. Terus dilipat, kemudian tetap membuat garis lagi. Setelah membuat garis, kita melakukan apa? Nomor 4 itu. Iya, yang ketiga digunting, kemudian yang keempat dilipat. Dilipat untuk menghasilkan apa itu? Itu kan yang ada yang warna hitam kan ya? Warna hitam itu berlubang, sudah berlubang. Jadi untuk menghasilkan apa? Kalau volume belum ya. Untuk menghasilkan apa? Repetisi dari bentuk segitiga. Jadi kan nanti terdiri dari segitiga, segitiga, segitiga. Jadinya seperti ini. Nih. Nah, ini ya.
Ini namanya karya kirigami. Ini yang paling mudah dijelaskan itu yang kotak mungkin ya, yang kubus tadi. Ini juga dari kubus-kubus. Jadi ini kan dari selembar kertas gitu. Selembar kertas, kemudian dilipat, dibikin pola, kemudian tahu karya pop up enggak? Nah, hampir seperti itu. Cuman berbeda ya, kalau pop up itu kan ada tambahan-tambahannya di atasnya. Mau dari bidang-bidang baru atau gambar-gambar baru, kemudian dibuka jadi kayak apa ya? Ya jadi gambar bercerita ya biasanya ya, gabungan-gabungan. Biasanya di apa Mbak? Kartu ucapan ya. Iya kan? Itu ada pop up atau buku-buku cerita anak-anak ya. Sekarang kan banyak pop up seperti itu. Terus yang langsung saja ya di sini yang kayak dulu itu, yang ini mungkin ini saja. Ini ya, ini yang dari stick es krim, yang dari stick es krim. Nah, ini karya yang dari stick es krim itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Artinya dari sini rautnya sudah berbeda. Ini bentuknya kayaknya sama kanan kiri ya. Misalnya kanan kiri itu dari sini ke sini itu sama. Ini ke sini juga sama. Artinya ada apa, Mbak? Keseimbangan apa namanya? Simetris. Jadi keseimbangan karya ini adalah keseimbangan simetris gitu. Jadi tetap ya kalau di otak-atik itu karya nirmana baik Dwimatra ataupun Trimatra itu tetap mengandung elemen kemudian dan prinsipnya itu tetap ada semua. Sampai pada warna baik warna gradasi, warna tint atau shade semuanya ada ya. Jadi kalau misalkan kita mengidentifikasi karya menggunakan teori trimatra itu pasti. Karena awal berangkatnya dari sebelum membuat karya sampai terjadi karya itu, sampai jadi karya jadi itu dasar berangkatnya dari elemen dan prinsip dasar pembentuk seni rupa atau pembentuk desain gitu. Meskipun kalian membuat layout ya, itu juga ada keseimbangannya gitu. Ada proporsinya. Membuat undangan kalau proporsinya jelek, kalau layoutnya jelek kan ya aneh ya, ya enggak? Undangan pernikahan misalkan, ya kan? Gitu. Jadi tetap proporsi kemudian keseimbangan itu ada. Apalagi kalau membuat layout. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Karena nggak membuat ya, jadi nggak tahu ya. Maksudnya feel-nya untuk membuat karya Trimatra itu nggak tahu. Nanti kalau misalkan membuat desain kemasan mungkin sudah bisa diterapkan langsung di karya nyata ya. Maksudnya begini pun sudah nyata, cuman kalau di DKV kan secara digital dulu kemudian diaplikasikan ke kemasan atau apa ya, itu kan sama sih sebenarnya kayak gitu. Kalau fotografi mungkin apa ya Mas ya? Kalau keseimbangan itu ada nggak? Tahu seimbangan proporsi karya fotografi. Nah, saya jujur nggak bukan nggak senang ya, tapi belum terlalu mendalami karya-karya fotografi. Kalau saya belum belum apa ya, masih belum tertarik juga untuk mendalami karya-karya fotografi. Cuman rasa-rasanya sepertinya ada juga ya Mas ya. Tetap ya, ada 7 prinsip itu ya. Seimbangan, center of interest kan pasti ada ya kan? Gitu. Jadi
memang tidak lepas, prinsip itu tidak lepas dari karya-karya seni rupa atau karya-karya desain. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan untuk Trimatra? Sudah enggak ada? Kalau Mbak Afril ke sini cuman sekali ini aja ya. Minggu depan udah enggak ada. Ini ya, untuk formatnya, kalau enggak ada, langsung saya kasih untuk format tugasnya. Tugas kelima. Ya, hampir seperti ulangan sih, cuman bukan. Karena nilainya digabung dengan nilai tugas ya. Bisa dicatat ya untuk yang online. Bisa, Bu. Ya. Ada pertanyaan untuk Trimatra yang online boleh tanya ya. Langsung Bu saya mau tanya gitu. Karena tidak membuat jadi sedikit susah ya untuk membayang-bayangkan menyusun stick es krim atau mungkin sudah pernah dilakukan dulu di SMA atau SMK. Sudah pernah Mbak menyusun seperti ini? Nggak pernah. Membuat karya 3 dimensi apa saja yang pernah? Animasi. Animasi itu berarti tetap bentuknya modelingnya. Berarti membuat apa, Mbak? Membuat apa? Macam-macam. Oh gitu. Mbak membuat apa? Yang lain pernah nggak? Pernah membuat apa Mbak April? Nirmana 3D. Berarti membuat Trimatra. Oh, dari apa? Oh, berarti sudah pernah ya Mbak April ya? Oh iya, ada yang sudah pernah membuat karya Trimatra. Jadi mungkin gambarnya seperti itu. Kalau di SMK ya? SMK mana Mbak dulu? Oh, SMK 5. Dekat sini ya? Heeh. Itu eh, untuk karya Trimatra itu yang ditonjolkan apa? Iya, proporsi. Iya. Mm-mm. Iya, tetap ya, tetap ya. Prinsip-prinsipnya sama. Gitu. Udah, tidak ada pertanyaan ya? Oke. Ini ya bisa dicatat. Saya instruksikan untuk pembuatan kelengkapan tugas ke-5. Karena kalau dibagi kemarin saya rata-rata, kan nilainya amin dibagi 5 nanti jadinya B plus kalau kurang kurang 1 gitu. Ini ya, bisa dicatat? Ya.
Ini merah nggak ada. Ini kertas gambarnya dikasih garis tepi. Ini ke sini 3 cm. Gitu ya. Terus ini juga 3 cm. Kemudian ini 6 cm lebarnya. Kalau panjangnya menyesuaikan ya. Setelah dikurangi 3 cm, 3 cm, kemudian tinggal garis saja. Kemudian ini tinggal membagi 4, kemudian dikasih jarak 1 cm juga. Itu. Ini 1 cm. Ada yang bingung? Untuk pembuatan ini dulu, garisnya. Ini ya, 1 cm. Jadi tinggal terus ini jedanya 1 cm. Kemudian dibagi 4. Nah, dibagi 4 ini untuk apa? Yang ini untuk nama. Kemudian nomor mahasiswanya, kemudian judulnya. Yang pertama komposisi titik. Yang kedua komposisi bidang. 3 komposisi, oh maaf, ini garis dulu, kemudian bidang, yang keempat gempal. Tanpa diwarnai ya, jadi ya meskipun hitam itu berwarna, tapi nggak usah pakai warna-warna seperti ini, tidak perlu. Kalau bidang dengan gempal bagaimana? Misalkan bidang ya cukup segitiga, kotak, lingkaran, kemudian apalagi lingkaran. Misalkan gini ya, yang diwarnain, itu boleh. Sederhana saja ya. Atau mungkin yang gempal bisa bentuk-bentuk gambar bervolume bertingkat, boleh. Atau dan seterusnya, gitu ya. Kalau yang untuk titik harus full enggak, karena ini nanti rencananya mau dikerjakan di sini dulu, kemudian dibawa pulang atau langsung dibawa pulang saja. Gimana? Saya terserah. Intinya sudah mengumpulkannya sudah lewat foto, gitu. Langsung dibawa pulang saja atau dikerjakan di sini dulu, saya tunggu, kemudian dilanjutkan di rumah, atau langsung di rumah saja. Nggak apa-apa. Langsung dibawa. Ya, nanti saya kasih kertas saja ya. Nanti dilanjutkan di rumah. Boleh, acak boleh. Yang penting nanti disesuaikan judulnya saja. Karena ada di kelas reguler itu, dia membuat bidang tapi judulnya gempal. Mungkin gambarnya salah atau dia belum mengerti. Maksudnya bidang dan gempal kan berbeda ya Mbak ya. Gempal, kemudian bidang. Itu berbeda. Jadi awas di sini saja. Kalau ini kan sudah ketahuan ya. Tapi kalau ini dengan ini agak sedikit rancu. Kalau nggak tahu, kalau nggak memahami, pasti akan terbalik. Gitu. Untuk Mas Chandra, kertasnya yang buat ini sudah ada. Ada satu. Saya ambilkan ya. Ini Mas, ini 2 ya. Terus dua.
Pak Afril. Mesti Mbak. Dua. Saya kasih 22. Tuh. Udah. Yang komposisi titik belum mengumpulkan berarti ya? Oh, tapi sudah dikerjakan belum? Sudah. Oh, iya berarti difoto ya. Ada pertanyaan untuk tugas kelima? Tugas terakhir? Yang online? Boleh tanya, bingung misalkan ukurannya nggak jelas? Atau perlu diperjelas dengan ini gambar? Perlu di zoom Bu, nggak kelihatan. Maaf ya, bingung. Kelihatan nggak? Nggak. Nggak ya, kecil. Remang-remang. Oke. Ya, jelas Bu. Berarti tadi waktu saya menjelaskan nggak jelas ya? Saya tadi nggak Segini? nyimak sih. Gimana? Tadi lagi keluar nggak nyimak. Nggak apa? Nggak nyimak. Iya. Tidak menyimak. Gini ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Ini tugas terakhir untuk nilai. Ini saya suruh untuk membuat area 2 dimensi. Bukan seperti ulangan sih. Cuman untuk menambah saja ya. Menambah saja. Ini contohnya gini. Nah, contohnya gini. Dibikin 4 kotak gini. Ya apa ini? Gimana ini? Sampai bingung. Garis mana? Ini garis, ini titik, ini bidang kayaknya, tapi kayak gempal, tapi bidang, kemudian ini gempal. Ini ya, bikin gini. Iya Bu. Jadi ada 4, ada komposisi titik, kemudian garis, gempal, dan bidang. Untuk formatnya, tetap dikasih garis tepi 3 cm. Ini 3 cm ya. Kemudian yang ini 1 cm, jaraknya 1 cm, 1 cm. Yang ini untuk nama, nomor mahasiswa, dan judul. Gitu. Baik Bu, jelas Bu. Yang ini ukurannya 6 cm. Sudah? Jelas? Sudah Bu, jelas Bu. Terima Oke. kasih Bu. Tugasnya Mbak. Oh Mas, gimana ya Mas Zul ya? Saya titip boleh ya? Yang rumahnya dekat Mas Zul siapa? Oh, saya titip aja ya Mbak ya? Kasihan nanti. Iya, ini Mbak siapa ini? Ini kamu, ya. Iki Mas Zul, iki Hajarani baru mengumpulkan ya. Gimana ya caranya ya?
Di foto aja sih, Mbak ya. Nanti kalau misalkan dikumpulkan nggak ini ya kan? Mm-mm. Ini misalkan nanti kan di akhir itu ada pameran itu Pak Kades itu kan ya. Itu jadi karyanya kan diseleksi. Nanti kalau misalkan saya ikutan seleksi, misalkan memang terpilih, karyanya bisa nggak dikirimkan ke kampus? Bisa ya? Gitu ya. Ini kayak punyanya Mbak Afril juga boleh, misalkan. Sebenarnya agak cuil dikit. Cuil. Cuil. Oh, nggak apa-apa itu nanti dipotong gini. Kan saya mau kalau sebenarnya kan kayak gini ini nilainya untuk kerapian, kebersihan gitu kan. Kan kalau online kan ya susah kan. Saya juga nggak tahu sebenarnya caranya gimana. Gambar lama gue jadinya waktu saya sobek ini katut. Iya, kalau yang warna mana, Mbak? Yang warna ini belum saya sobek sini. Jangan disobek dulu ya. Oh iya, kalau misalkan nanti diseleksi kemudian diikutkan misalkan pameran, tidak keberatan ya untuk mengantarkan karyanya ya. Oke. Mantap. Jadi kalau di sini saya itu ke sini itu cuma 3 hari. Kalau kamu bawa dulu gimana? Mbak April kerja? Untuk sekarang saya belum sibuk, masih freelance aja. Belum sibuk ya? Jadi kan misalkan yang Mbak April karyanya bisa nggak diantar hari Senin jam segini gitu bisa? Oke. Iya, enggak. Iya. Soalnya seleksinya itu di akhir semester, Mbak. Jadi kalau misalkan karyanya ditaruh di sini, saya juga belum menjamin untuk kebersihan. Mungkin nanti ada yang pegang-pegangan, saya nggak tahu. Gitu ya. Bulan April atau Maret ya? Nggak tahu. Soalnya kan kalau reguler itu kan 1 semester 14 pertemuan. Nah, pertemuan berikutnya itu masih 8. Gitu. Masih belum membuat karya trimatra juga. Jadi masih menunggu itu dulu baru ada pameran gitu. Seleksi dulu semuanya, kan mau dikumpulkan semuanya dulu. Jadi nanti ada perwakilan misalkan karya kolase, perwakilan karya komposisi garis gitu. Jadi nggak semua. Gitu ya. Enggak. Kalau karyawan aja yang periode 1, 2. Gitu. Yang online juga periode kan? Ada pertanyaan Mas-mas dan Mbak-mbak online? Enggak ada ya? Sudah cukup? Cukup paham? Cukup, Bu. Atau pengen bikin karya trimatra? Barangkali sih. Siapa tahu. Silakan. Saya tidak. Oh, malah gitu ya. Silakan, saya tidak gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Baik, kalau begitu kelasnya saya akhiri dulu ya. Atau ada pesan dan kesan boleh. Pesan dan kesan Mas Supriyanto barangkali. Ada nggak pesan dan kesan untuk saya atau teman-teman yang di sini, atau boleh ya disampaikan ya. Ini pertemuan ke-7, jadi pertemuan 8 sudah tidak on cam. Ya, banyak Bu pesannya. Terima Silakan. kasih Gimana, Mas? banyak Bu Yuyun. Terima kasih banyak ya Bu untuk Oh ya, ilmunya. sama-sama. Dan terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke kelas meskipun hanya sekali ya. Siap Bu, ketemu lagi suatu saat.
Kalau mau belajar-belajar di kafe tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah kenal di sini ya. Mungkin jam terbangnya juga sudah banyak. Termasuk Mas siapa? Ini yang mau fotografi Mas apa Mas? Mas Ahmad Saboyan ini. Wah, suhu. Karena mengajar ya, Mas Ahmad ini mengajar jadi secara teori mungkin juga paham atau mungkin lebih paham daripada Bu Yuyun gitu ya. Boleh. Gitu. Baik, saya akhiri dulu ya. Hati-hati di jalan, kemudian jaga kesehatan, jangan lembur-lembur karena juga bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi